Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman yang saya hormati, untuk Bapak dosen tutor kita yaitu di jaringan komputer, Bapak Rahmat Muhammad Tahir Yasin Stikom MENG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 di praktek materi yang sudah dijelaskan, yaitu dari poin 1 sampai 20. Oke. Saya akan sebelum saya memulai praktek saya, perkenalkan nama saya dulu, yaitu perkenalkan nama saya Yusuf Mahendra, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta, Fakultas dan Prodinya Fakultas Sains dan Teknologi. Jenjang pendidikan 101 S1. Baik, kita akan mulai saja untuk prakteknya. Baik, di sini untuk saya akan menjelaskan untuk fungsi CD-nya dulu. Untuk CD sendiri yaitu untuk mengubah direktori atau masuk ke sebuah direktori kayak folder gitu. Oke, contoh pertama yaitu CD dulu di poin pertama, masuk ke sebuah direktorinya yaitu cdc titik 2 user. Ini untuk menandakan mau masuk ke sebuah direktori mana, user namanya one dokumen ya. Nah, ini di sini juga ada CLS di sini poin kedua, yaitu untuk membersihkan sebuah layar comment from yang tadi kita sudah untuk melihat sebuah direktori kata CLS. Nah, sudah kita CLS, ada juga CLS untuk melihat. Yang ketiga itu poin ketiga, menampilkan bantuan. Ya, misalnya CLS kita nggak tahu nih, terlupa komennya, kita bisa ini. Nah, seperti ini. Di sini juga ada dir untuk menampilkan bantuan perintah dir seperti apa. Yang keempat, dir /persmili ya, seperti ini. Untuk ini di sini ada banyak. A itu untuk display file, B itu user, display C, lain-lain kita bisa contohkan. Misalkan A seperti ini gitu. Masuknya di direktori C dokumen, di situ ada music, picture, video dan lain-lain seperti itu. Lanjut ke poin kelima, yaitu ipconfig. Nah, ipconfig itu sendiri itu untuk menampilkan konfigurasi IP itu. Jadi menampilkan untuk kayak mau melihat nih IP network jaringan kita berapa sih IP-nya gitu. Ya, misalnya kita bisa IP code. Nah, ini bisa kita lihat, oh IP saya sekian gitu. Lanjut poin kelima, tadi udah ipconfig ya, itu lanjut lagi ke 6. Poin ke-6 yaitu ipconfig all. Nah, di sini lebih lengkap lagi nih. Ipconfig all ini untuk menampilkan semua informasi IP di sebuah Ethernet tersebut, kayak Ethernet ataupun wireless. Ya, ada di sini bisa menampilkan detailnya, Windows IP configuration-nya, dia masuk ke apa, terus Ethernet adaptornya, untuk Ethernet adapter Ether 2-nya nih, virtual box yang saya hubungin virtual box. Sini ada wireless LAN. Nah, di sini ada wireless WiFi, saya menggunakan WiFi. Ini IP-nya seperti itu. Lanjut kita ke poin ke-7. Kalau misalkan kita lupa
atau ingin melihatnya ada apa aja sih selain ipconfig all. Nah di sini bisa lihat nih, di sini yang tadi nih all, ada release new, renew, terus DNS, register DNS, show classic ID, kayak gitu dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau melihat nih class ID-nya, bisa kita show class ID. Nah ini untuk melihat-lihatnya sama juga. Tuh, lanjut ke poin ke-9, poin 8. Nah, poin 8 ini itu yang tadi di sini lihat ya, ada release. Nah, kita bisa coba release. Ini tuh fungsinya untuk kayak melepaskan alamat IP agar mendapatkan IP yang baru gitu. IP saya hilang nih di sini, terus saya renew lagi. Nah, poin ke-9 ini IP config renew ini memperbarui alamat IP yang sebelumnya gitu. Renew. Dan ini akan menampilkan sebuah IP yang baru, memperbarui IP yang baru. Nah seperti ini. Lanjut lagi, kita poin ke-10 yaitu ipconfig display. Nah ipconfig display DNS ini untuk menampilkan cache DNS. Nah seperti ini nih tuh, banyak ini cacenya. Lihat ya untuk cache DNS-nya seperti ini. Nah, poin ke-11 yaitu ipconfig as DNS. Apa sih fungsinya? Untuk menghapus sebuah cache DNS yang tadi sudah kita tampilkan di display DNS. Contoh ipconfig slash DNS. Ya, sudah sukses. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke poin 12 yaitu ipconfig DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang nama DNS ke server DNS seperti itu. Nah, di sini ada juga namanya ping. Nah, ping itu banyak, misal ping IP kita, ping gateway-nya, kita di sini IP config di 2137, berarti coba kita ping gateway-nya contoh. Nah, seperti ini. Kita juga bisa, ini banyak ya kegunaannya untuk menguji konektivitas ke alamat IP atau domainnya yang kita tuju, misalnya ping Google apakah dapat internet atau tidak. Kita cek ya, masuk. Nah sudah kita lihat, berarti dia dapat akses internetnya ya, 588 juga bisa. Nah selanjutnya di poin 14 yaitu ada namanya netstat. Nah di netstat ini fungsinya menampilkan koneksi jaringan dan port-port yang terbuka. Contoh misalkan kita lanjut netstat. Ini menampilkan koneksi jaringan dan port yang terbuka. Nah seperti ini ya, lihat.
selanjutnya poin ke-15 yaitu preset. Nah, preset ini fungsinya untuk melacak rute ke tujuan jaringan. Preset bisa nih, wah kenapa sih nggak dapet nih, stuck nih di koneksi mana nih, jaringannya terputus gitu. Misalnya kita search google.com, kita bisa melihat nih tujuan-tujuannya untuk melacak rute-rutenya. Ya, jadi banyak, bisa mau google.com, bisa kita trace detik.com, atau kita bisa trace youtube.com, banyak. Nah, ini bisa mengarahnya kemana, 200.1 itu tujuannya. Juga bisa lacak detik.com. Nah, ini untuk domain nama publiknya nih. Oke, lanjut lagi, kita patch ping. Apa sih itu patch ping? Patch ping itu adalah kombinasi ping dan tracer untuk analisis jalur jaringannya. Ping detik.com. Nah, ini udah kelihatan ya jalurnya ya. Ini dinamakan patch ping. Patch ping. Setelah kita melakukan tracer patch ping juga, sama juga nanti kita akan melihat nslookup untuk nama domain dari alamat IP tersebut seperti apa. Ya, jadi ini kita bisa tahu ya, untuk patch ping ini fungsinya untuk apa sih? Untuk melihat sebuah jalur domainnya mengarahnya kemana, apa ada yang terputus atau tidak juga. Nah, tuh kita bisa lihat tuh. Oke, kita lanjut lagi untuk di poin 17 ada namanya lookup yang tadi kita jelaskan, itu untuk menyelesaikan nama domain ke alamat IP tersebut. Contoh lookup google.com. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk MS lookupnya si google.com tersendiri. Ini domainnya ada fortsafesearch.google.com. Nah, ini untuk IP addressnya, ini portnya, ini juga IP keduanya, ini alias google-nya. Bisa juga detik.com. Nah, ini dia detik.com untuk alamat IP addressnya ini dan lain-lain. Ada juga, kita lanjut lagi ke poin 18, yang dimana fungsinya ini adalah untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan secara lanjutan ya. Contoh
4 show config. Nah, kita bisa lihat nih dia konfigurasinya makanya DHCP untuk Ethernetnya, dan kalau yang kita pakai juga WiFi ya. WiFi ini kita pakainya dikasih di DHCP untuk subnetnya, ini IP-nya sekian, metriknya 55 dan lain-lain. Untuk DNS service configuration-nya di 22.69. Ya, jadi kegunaannya untuk melihat sih, untuk melihat konfigurasi waktu jaringannya nih. Mau kita dapetnya DHCP atau apa, ini bisa juga lihat dari sini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang poin 19 yaitu root. Nah, root ini untuk menampilkan atau memodifikasi table routing. Kita mau lihat nih hasil root yang kita tuju itu kemana aja sih. Nah, print. Nah, print ini untuk menampilkannya juga ya. Nah, seperti ini kita bisa melihat nih interface-nya. Untuk melihat hasil rootnya ini dari sini nih, di routing table. Nah, ini saya sempat ngerouting dari, kalau ini routingan otomatis dari 21.0 sampai 21.37. Ini networknya bisa kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ke poin 20 yaitu ada namanya net. Di situ net itulah untuk mengelola sumber daya jaringan dan layanannya. Ya, di sini ada net. Terakhir net. Nah, kita bisa coba net. Oh iya, Jumatan guys. Wow, 11.43. Wih, net user. Nah, net user nih buat melihat. Ini buat melihat sebuah usernya. Ya, untuk melihat usernya. Beda namanya. Gue nyalain ya. Kuncinya Ini beda-beda bisa sih. kita lihat nih administrator default account-nya masuk ke mana. Ada juga net view. Kawan. Buat apa namanya? Ute. Iya, buat main. Oh. Nah, nih kita bisa lihat tuh. Bang Dimas malam sih. Bang salah pulang. Untuk mengelola sumber daya jaringan dan layanannya. Nah, kayak gitu. Ada juga namanya net start. Nah, ini untuk melihat nih, net itu banyak ya. Net itu fungsinya juga banyak nih, bukan sumber daya jaringan dan layanannya. Tuh, kita bisa lihat tuh ya. Jadi net itu fungsinya seperti itu. Kalau misalnya kita tahu juga bisa lihat juga net ini mau net kemana aja. Ini akun komputer, konfignya banyak di sini. Baik, itu saja untuk praktek kali ini di tugas 2. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktek saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.